pintu besi di perut kota. Suara bor mesin dan denting logam memantul di sepanjang dinding beton lembab. Hari itu, proyek pembangunan MRT tahap ketiga di kawasan Sudirman Bawah terhenti total. Para pekerja berhenti menggali, terdiam memandangi pintu besi besar yang mereka temukan di kedalaman 30 meter di bawah permukaan tanah. Pintu itu bukan sekadar lempengan karat biasa. Di tengahnya, terukir simbol berbentuk mata dengan 3 garis melingkar, dan di bawahnya tertulis angka 1943 JP. Ardan Wiratama menatapnya lama. Jaket kulit hitamnya berdebu, dan mata tajamnya memantulkan pantulan cahaya senter. Jepang, gumamnya pelan. Atau sesuatu yang lebih tua? Ia diundang secara diam-diam oleh Komisaris Jaya Santosa, mantan atasannya, yang kini bertanggung jawab atas pengawasan keamanan proyek bawah tanah. Ardan, kata Jaya dengan suara berat, kami pikir ini cuma ruang penyimpanan peninggalan perang. Tapi sensor getar di dalam menunjukkan, sesuatu bergerak. Bergerak? Ardan mengangkat alis. Kalian yakin bukan tikus? Jaya tidak menjawab. Ia hanya menyalakan layar tablet, menampilkan rekaman CCTV dari kamera inspeksi yang dikirim ke celah pintu. Di layar terlihat bayangan bergerak perlahan di balik kabut debu, seolah seseorang, atau sesuatu, sedang berjalan di lorong lain di balik pintu itu. Namun, tidak ada sumber panas tubuh manusia di sensor termal. Malam itu, Ardan kembali ke apartemennya di Tebet. Ia membuka kembali berkas tua bertuliskan, Kanal Bawah Kota Batavia, 1943. Dulu, ia pernah menyelidiki kasus penghilangan 3 mahasiswa arkeologi di kawasan Kota Tua. Mereka terakhir terlihat di pintu selokan besar yang kini telah ditutup semen. Kasus itu gagal dipecahkan. Hingga hari ini, bayangan kasus lama itu menghantui Ardan. Di meja kerjanya, ia menatap peta lama Jakarta. Garis-garis kanal dan terowongan peninggalan kolonial ternyata tersambung ke titik proyek MRT Sudirman. Ia membulatkan pena di sana. Jadi, semuanya terhubung. Keesokan paginya, Ardan kembali ke lokasi bersama tim kecil. Ia bertemu Ratri Ayuning Tias, arkeolog dari UI yang ditugaskan untuk meneliti struktur pintu besi. Ratri tampak ragu, tapi matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Kalau ini benar buatan Jepang, bisa jadi bagian dari jaringan bawah tanah rahasia yang disebut Chikasen, digunakan saat perang. Dan kalau bukan, tanya Ardan. Kalau bukan, jawab Ratri pelan, berarti kita menemukan sesuatu yang tidak tercatat dalam sejarah resmi Jakarta. Setelah 2 jam analisis, mereka akhirnya berhasil membuka pengunci mekanis di sisi kiri pintu. Roda baja berderit, dan udara lembab yang keluar membuat semua orang menahan napas. Bau tanah tua bercampur besi karat menyeruak. Ratri menyalakan senter. Cahaya putih menembus kegelapan, memperlihatkan lorong batu panjang dengan tulisan kanji di dinding dan jejak kaki kecil di debu. Namun yang paling aneh, jejak kaki itu mengarah keluar, seolah seseorang baru saja keluar dari dalam beberapa waktu lalu. Tidak mungkin, bisik salah satu teknisi. Kita baru nemu pintunya seminggu ini. Ardan menunduk, memeriksa jejak itu. Tidak mungkin ini bekas lama. Debunya masih baru terinjak. Mereka memutuskan menelusuri lorong sekitar 50 meter ke dalam. Di ujung, ada ruang besar seperti ruang kendali dengan panel logam dan layar tabung tua berdebu. Ratri menemukan dokumen basah dalam wadah logam, catatan berbahasa Jepang yang sebagian sudah luntur. Namun satu kalimat masih terbaca jelas. Saka akan tetap berjaga sampai kota di atasnya melupakan dosa-dosa awal. Ardan membaca terjemahannya pelan. Saka, siapa itu? Sebelum Ratri sempat menjawab, terdengar suara gesekan logam dari lorong di belakang mereka. Semua orang menoleh. Lampu senter menyorot ke arah suara. Tidak ada siapapun. Namun kamera tubuh Ardan merekam sesuatu, bayangan samar berjalan di sisi dinding, lalu hilang menembus tembok. Panik mulai muncul. Tim mundur perlahan. Tapi saat mereka mencapai pintu keluar, roda baja yang tadi mereka buka menutup sendiri dengan keras, seolah ada tangan raksasa yang mendorong dari luar. Lampu darurat padam. Gelap total. Dan di tengah keheningan itu, terdengar suara lembut, hampir seperti bisikan dari balik logam. Kalian membuka yang seharusnya tetap terkunci. Ratri menjerit pelan, menahan tangis dan ketakutan. Ardan berusaha menenangkan tim. Tenang. Kita cari jalur keluar lain. Namun setiap lorong yang mereka temukan mengarah ke tempat yang sama,
ruang kontrol dengan tulisan Saka. Seolah labirin itu menyesuaikan diri, menelan mereka hidup-hidup. Beberapa jam kemudian, tim penyelamat berhasil membuka pintu dari luar. Hanya 2 orang yang keluar dengan selamat, Ardan dan Ratri. Sisanya, hilang tanpa jejak. Dan anehnya, di rekaman kamera terakhir sebelum sistem mati, terlihat tulisan baru di dinding batu, seolah baru digoreskan dengan logam tajam. Pintu pertama telah dibuka. Ardan menatap tulisan itu lama, matanya kosong. Ia tahu, ini baru awal. Jakarta menyimpan sesuatu di bawah tanahnya, sesuatu yang telah menunggu terlalu lama untuk ditemukan. Dan malam itu, saat ia menatap gedung-gedung kaca di atasnya, ia bertanya dalam hati. Berapa banyak rahasia yang dikubur di bawah kota yang tak pernah tidur ini? Peta dari tahun yang hilang. 3 hari setelah insiden di bawah proyek MRT, Jakarta tampak berjalan seperti biasa. Macet, sibuk, dan bising. Tapi bagi Ardan Wiratama, setiap suara kendaraan kini terdengar seperti gema dari bawah tanah. Ia tidak bisa melupakan wajah-wajah tim yang hilang. Suara bisikan dari balik pintu besi itu masih menghantui tidurnya, berulang setiap kali ia memejamkan mata. Kalian membuka yang seharusnya terkunci. Di kantor kecilnya di Tebet, Ardan duduk menatap foto yang diambil dari lokasi. Tulisan, pintu pertama telah dibuka, di dinding batu, dan simbol mata 3 lingkaran. Ia mencetaknya di atas kertas besar dan menempelkan di papan investigasi. Di bawahnya, ia menulis satu kalimat dengan spidol merah. Siapa Saka? Di sudut ruangan, Ratri Ayuningtyas datang membawa map kuning tebal. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tampak lebih pucat dari terakhir kali Ardan melihatnya. Ia menatap foto-foto di papan. Kau masih belum menyerah, ya? Ardan menatapnya sebentar. 3 orang hilang, Ratri. Aku tidak bisa menutup mata. Ratri membuka map itu perlahan. Kalau begitu, kau perlu lihat ini. Ia mengeluarkan selembar kertas peta lusuh, warnanya kecoklatan, seperti terbakar di tepi. Peta itu bertanda tulisan, Batavia Sublevel Network 1943. Dari mana kau dapat ini? Tanya Ardan. Dari gudang arsip Museum Sejarah Jakarta. Ditemukan di antara koleksi tak terdaftar, tanpa catatan siapa yang menyumbang. Ardan mengambil kaca pembesar, meneliti garis-garis di peta itu. Ada jalur bawah tanah yang melingkar dari Kota Tua hingga ke bawah Monas, lalu bercabang ke arah selatan, tepat di titik proyek MRT Sudirman. Namun yang membuatnya terdiam adalah tanda tinta merah di tengah peta. Tulisan kanji besar yang berarti, Saka. Ratri melanjutkan, suaranya pelan, peta ini menunjukkan ada 9 gerbang bawah tanah yang dibangun selama pendudukan Jepang. Tapi hanya satu yang ditemukan di masa modern, yaitu yang kita buka 3 hari lalu. Ardan bergumam lirih, 8 lagi masih terkunci. Ia menatap Ratri serius. Kenapa disebut sublevel network? Ini bukan sekadar terowongan. Ratri menatapnya, menelan ludah sebelum menjawab. Karena berdasarkan catatan di balik peta, jaringan ini bukan dibuat untuk melarikan diri, tapi untuk menyimpan sesuatu. Malamnya, mereka berdua mendatangi arsip kolonial di bawah Balai Kota Lama. Ruangan itu gelap dan lembab, hanya diterangi lampu meja tua. Ratri mengeluarkan dokumen tipis yang disegel dengan cap Jepang. Tulisan di sampulnya terbaca samar, Operasi Penjaga Kota, 1944. Ardan membukanya hati-hati. Di dalam, terdapat catatan eksperimen. Diagram mekanisme pintu bawah tanah, laporan aktivitas, dan sebuah kalimat terakhir yang ditulis dengan tangan gemetar. Jika Saka terbangun sebelum waktunya, kota di atas akan hancur oleh ingatannya sendiri. Ardan membaca ulang baris itu berulang kali. Ingatannya sendiri? Sepertinya. Saka bukan manusia, jawab Ratri dengan nada ragu. Ini mungkin semacam sistem. Atau makhluk. Kita belum tahu. Tak lama kemudian, dari pojok ruangan, terdengar suara sesuatu jatuh. Lampu bergetar. Mereka menoleh, dan melihat rak tua terbuka sendiri, menampakkan kotak kayu kecil di dalamnya. Di penutup kotak itu terukir simbol mata 3 lingkaran, sama seperti di pintu besi. Ardan membuka perlahan. Di dalamnya terdapat potongan logam berbentuk cincin, dan di tengahnya tertanam batu hitam kecil seperti oniks, memancarkan cahaya redup kehijauan saat disinari. Ratri menatapnya terpana.
Ini, mungkin kuncinya. Ardan mengangkat benda itu. Kunci untuk apa? Sebelum Ratri menjawab, dari balik ruangan terdengar langkah kaki menyeret, pelan tapi pasti. Mereka saling berpandangan. Tak ada penjaga malam di jam itu. Ardan menyalakan senter dan menyorot arah suara. Kosong. Namun di lantai, debu membentuk jejak sepatu kecil berpasangan, seperti milik anak-anak. Jejak itu mengarah ke tangga turun yang seharusnya sudah tertutup beton. Pagi berikutnya, Ratri kembali ke kampus untuk meneliti peta itu di bawah mikroskop UV. Ia menemukan sesuatu yang tak terlihat sebelumnya, lapisan tinta kedua di bawah gambar peta utama. Setelah diperbesar, muncul garis samar membentuk angka dan koordinat, serta satu kalimat dalam bahasa Belanda. Onder de Kerk, bawah gereja. Ardan segera menelusuri peta lama Batavia. Hanya ada satu gereja tua yang berdiri sejak abad ke-18 di kawasan itu, Gereja Sion, di dekat kota tua. Mereka memutuskan pergi ke sana malam itu, ketika area sepi. Gereja Sion berdiri anggun di bawah cahaya bulan, tapi udara di sekitarnya dingin dan sunyi. Ardan membawa alat deteksi logam, sementara Ratri membawa peta dan cincin logam aneh itu. Di bagian belakang altar, mereka menemukan ubin berbeda warna, lebih baru dari sekitarnya. Ardan menekan pelan, dan terdengar klik. Ubin itu bergeser, menampakkan lubang dengan tangga besi tua menurun ke kegelapan. Ini gila, bisik Ratri. Tidak. Ini Jakarta, jawab Ardan datar, menuruni tangga lebih dulu. Di bawah sana, mereka menemukan ruangan batu bundar, dindingnya dipenuhi ukiran huruf Jepang bercampur Belanda. Namun di tengah ruangan berdiri meja batu dengan permukaan berlubang lingkaran, ukuran pas dengan cincin logam yang mereka bawa. Ratri menatap Ardan. Kau yakin? Tak ada jalan lain, jawabnya, meletakkan cincin itu ke dalam lubang. Begitu cincin menyentuh permukaan batu, ruangan bergetar halus. Udara berubah dingin. Dari dinding, muncul sinar tipis membentuk peta 3 dimensi bercahaya hijau, melayang di udara. Itu adalah peta Jakarta masa kini, tapi dengan garis bawah tanah bercabang-cabang, lebih luas daripada jalur MRT atau kanal apapun. Di bagian bawah peta itu, muncul teks digital kuno berbahasa Jepang dan Inggris. Sublevel System Saka Active. Status, 19 Open. Ardan menatap tulisan itu tanpa berkedip. Ratri menutup mulutnya, berbisik, ini sistem. Saka adalah jaringan bawah kota. Tapi siapa yang mengendalikannya? Seketika, cahaya peta meredup. Lalu terdengar suara berdengung, seperti radio tua hidup kembali. Sebuah suara terekam, suara pria Jepang dari masa lampau, serak tapi jelas. Jika kalian mendengar ini, berarti penjaga telah kembali. Labirin pertama terbuka. Jangan lanjutkan, kota belum siap mengingat. Sinar hijau padam, dan cincin logam retak perlahan. Dari celah-celah dinding, keluar kabut tipis, membawa aroma logam terbakar. Ardan menarik Ratri keluar secepat mungkin. Saat mereka mencapai tangga, terdengar bunyi berat seperti roda raksasa berputar dari bawah. Begitu mereka sampai di permukaan, ubin altar tertutup kembali, seolah tak pernah terbuka. Namun Ratri melihat sesuatu di tangan kirinya. Goresan kecil membentuk 3 lingkaran mata, sama seperti simbol Saka. Malam itu di apartemen, Ardan memandangi jendela kota yang penuh cahaya. Jakarta tampak hidup, tapi ia kini tahu di bawahnya ada sesuatu yang juga hidup. Ia menyalakan perekam suaranya dan berbicara pelan. Catatan investigasi, hari ketiga. Kami menemukan jaringan bawah tanah aktif, berlabel Saka. Status, 1 dari 9 pintu terbuka. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Lalu ia berhenti sejenak, menatap foto peta yang kini menampilkan garis-garis baru yang muncul entah dari mana, seolah labirin itu berkembang sendiri. Di pojok layar peta digitalnya, muncul pesan otomatis yang belum pernah ada sebelumnya. Next koordinate, lapisan 3 kanal bawah Monas. Ardan menarik napas panjang. Monas? Ya, gumamnya, setengah getir. Ratri yang duduk di sebelahnya menatap dengan ngeri. Kalau itu benar, berarti pusat kota berdiri tepat di atas gerbang berikutnya. Mereka berdua terdiam lama. Jakarta yang mereka kenal, dengan segala kemewahan gedung dan gemerlap lampu, kini hanya seperti kulit tipis di atas rahang gelap yang mulai terbuka perlahan.
gema dari lorong ketiga. Malah menutup Jakarta dengan kabut tipis yang aneh. Dari jendela apartemennya, Ardan Wiratama menatap lampu kota yang berkelip seperti sinyal Morse, berkedip teratur, seolah memberi pesan dari kejauhan. Sejak menemukan peta bercahaya di bawah gereja Sion, hidupnya berubah. Ia mulai mendengar sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Gema langkah di bawah tanah setiap kali malam tiba, selalu dengan pola 3 ketukan, tap, tap, tap. Dan setiap kali suara itu berhenti, semua lampu di apartemennya ikut bergetar pelan. Hari itu, Ardan bertemu Ratri Ayuningtyas di sebuah kafe kecil di kawasan Gambir. Ratri tampak lelah, lingkar matanya gelap, dan tangannya masih memperlihatkan bekas goresan berbentuk 3 lingkaran mata yang kini tampak membiru, seolah membekas di bawah kulit. "Aku pikir kau butuh istirahat," kata Ardan. Ratri menggeleng. "Aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku menutup mata, aku mendengar langkah itu. Sama seperti waktu di lorong." Ardan mencondongkan badan. "Langkah, berirama 3. Ratri menatapnya dengan wajah pucat. "Kau juga mendengarnya?" Keduanya terdiam. Di luar, suara hujan mulai turun perlahan, seperti gema samar dari bawah tanah. Beberapa jam kemudian, mereka menemui Komisaris Jaya Santosa di ruangannya di gedung kepolisian lama, Pasar Baru. Jaya sudah mendengar kabar tentang penemuan di bawah gereja Sion. Namun alih-alih memarahi, ia malah tampak gelisah. "Dulu, tahun 1987, ujar Jaya lirih, kami menemukan lorong serupa di bawah Monas saat penggalian kabel listrik. Tapi laporan itu disegel. Pemerintah bilang, tidak ada apa-apa di sana." Ia menatap Ardan dengan pandangan berat. "Sekarang kau bawa peta yang menunjukkan koordinat baru di bawah Monas? Kau yakin mau turun ke sana?" Ardan menjawab tanpa ragu, "Kalau kita tidak melakukannya, sesuatu akan bangun lebih dulu." Jaya menarik napas panjang. "Kau punya waktu 1 malam sebelum aku tutup semua akses bawah tanah di area itu." Ia meletakkan kunci di meja. Lorong ketiga. Masuk lewat kanal lama yang terkoneksi ke sistem air Monas. Tapi hati-hati, sensor getar bawah tanah sudah mendeteksi aktivitas yang tidak bisa dijelaskan manusia. Malam itu, pukul 23.45. Ardan dan Ratri berdiri di sisi kanal beton di bawah Jalan Medan Merdeka Barat. Pintu besi tua terbuka sebagian, air mengalir pelan ke dalam kegelapan. Ardan mengenakan pakaian lapangan, senter kepala, dan kamera tubuh yang terus merekam. "Kau siap?" tanya Ardan. Ratri mengangguk, memegang erat tas berisi dokumen dan peta holografis yang sudah mereka simpan di drive. Mereka melangkah masuk ke dalam. Lorong itu panjang dan melingkar, dengan dinding batu bata berlumut. Semakin jauh mereka berjalan, udara menjadi lebih dingin, tapi bukan dingin biasa. Ini dingin yang bergerak, seperti angin dari tempat yang hidup. Dan di tengah keheningan itu, gema pertama terdengar lagi. Tap, tap, tap. Ratri menghentikan langkah. "Kau dengar itu?" Ardan mengangguk. "Jaraknya dekat. Tapi tidak ada pantulan suara dari kita." Mereka menyinari dinding. Tidak ada siapapun. Tapi air di lantai mulai bergetar kecil, membentuk lingkaran-lingkaran konsentris, 3 kali, lalu berhenti. Setelah 300 meter, lorong bercabang 2. Di dinding kiri, ada simbol mata 3 lingkaran yang tergores samar. Ardan memilih arah itu. Di ujung lorong, mereka menemukan ruangan berbentuk persegi besar, seperti bunker kontrol. Di tengah ruangan, terdapat patung logam manusia tanpa wajah setinggi 2 meter, berdiri tegak dengan tangan menggenggam sesuatu yang tidak terlihat. Ratri berbisik, "Ini penjaga?" Ardan mendekat. Patung itu terbuat dari logam Jepang, tapi di bagian dadanya terdapat panel kecil berbahasa Inggris. Saka Prototype 3 Guardian Node. Ardan menatap layar kecil di bawahnya. Lampu indikator menyala merah. "Ini mesin," gumamnya. "Bukan patung. Dan sepertinya masih aktif." Ratri memegang senter, menyorot bagian bawah. Ada kabel logam yang tertanam ke tanah, berdenyut pelan seperti urat hidup. Tiba-tiba, layar kecil di dada patung itu berubah warna menjadi hijau, menampilkan teks samar. "Node 3, Reboot Initiated." Lorong di belakang mereka bergetar keras. Suara tap, 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 berubah menjadi derap kaki banyak orang. Ratri menjerit,
Kita hidupkan sesuatu. Mereka berlari ke arah keluar, tapi lorong seolah berubah arah. Setiap belokan kini mengarah ke tempat yang sama. Senter Ardan mulai redup. Ia menyalakan kamera night vision. Di layar kecilnya, terlihat bayangan puluhan siluet berjalan tanpa suara, menuju mereka dari berbagai arah. Tak satu pun punya wajah. Semua bergerak dengan langkah 3 ketukan yang sama. Ardan menarik Ratri ke ruang sempit di sisi dinding. Mereka menahan napas. Bayangan-bayangan itu lewat perlahan, menyatu dengan udara, lalu lenyap seperti kabut. Setelah semuanya sunyi, Ardan menatap kamera lagi. Rekaman itu menunjukkan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di antara bayangan-bayangan itu, ada wajah manusia hidup, salah satu anggota tim yang hilang dari proyek MRT. Matanya kosong, dan kulitnya abu-abu seperti logam. Apa yang mereka lakukan pada mereka? Tanya Ratri terisak. Ardan tak menjawab. Ia hanya berkata pelan, mereka tidak mati. Mereka diserap. Mereka kembali ke ruang patung logam, mencari petunjuk. Di sisi dinding, Ardan menemukan panel tertutup. Ia mencongkel pelatnya, menyingkap lembaran logam kecil berukir peta kota. Di bagian bawah peta itu tertulis, Nine Nodes. Nine Guardians. One Memory. Ratri menatapnya. Saka bukan satu entitas. Ini jaringan kesadaran, dibuat oleh Jepang untuk menyimpan data rahasia di bawah kota. Ardan menambahkan, dan sepertinya jaringan itu mulai hidup kembali. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba seluruh ruangan menyala dengan cahaya hijau. Sebuah proyeksi muncul di udara, menampilkan wajah buram pria Jepang dalam seragam militer, berbicara dengan suara terekam. Jika kalian mendengar ini, berarti kalian telah mengaktifkan lorong ketiga. Guardian Node sedang menyinkronkan memori dengan permukaan kota. Hati-hati, ingatan masa perang akan menjadi kenyataan. Layar padam. Dari langit-langit, air menetes pelan, tapi bukan air biasa. Cairan itu hitam, kental, dan berbau seperti minyak bakar. Setiap tetes yang jatuh membentuk pola 3 lingkaran mata di lantai. Ratri mundur, menahan napas. Ardan menariknya pergi. Kita keluar sekarang juga. Mereka berhasil mencapai tangga darurat yang mengarah ke sistem pembuangan lama. Begitu mereka naik ke permukaan, jam menunjukkan pukul 3.17 dini hari. Udara Jakarta terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Namun dari arah Monas, terdengar getaran rendah seperti dengung mesin raksasa di bawah tanah. Ratri menatap menara Monas yang berdiri megah. Ardan, kau mendengar itu? Ardan mengangguk pelan. Lorong ketiga aktif. Ia menyalakan perangkat pemindai gelombang. Di layar muncul data tak masuk akal, ada frekuensi sinyal elektromagnetik keluar dari bawah Monas, berpola 3 ketukan seperti langkah yang mereka dengar di lorong. Dan di ujung layar, muncul teks otomatis dari sistem peta digital Saka. 3.9 Synchronizing Memory with Surface. Keesokan paginya, berita aneh mulai muncul di media sosial. Beberapa warga melaporkan mendengar suara langkah di basement gedung-gedung sekitar Monas, dan beberapa CCTV memperlihatkan bayangan orang melintas tanpa sumber fisik. Namun setiap rekaman yang diunggah ke internet hilang dalam waktu 5 menit, seolah terhapus otomatis. Ratri menunjukkan teleponnya ke Ardan. Sistemnya menghapus jejak sendiri. Ardan hanya menatap keluar jendela, ke arah Monas yang berdiri tegak seperti penjaga bisu kota. Tidak, katanya lirih, bukan menghapus. Ia sedang menulis ulang sejarah. Malam itu, suara langkah kembali terdengar di apartemen mereka, kali ini dari dalam dinding. 3 ketukan. Lalu bisikan samar, suara perempuan, bukan Ratri, bukan siapapun yang mereka kenal. 4 gerbang lagi menunggu. Jakarta harus mengingat semuanya. Lampu padam. Peta holografis di meja Ardan menyala sendiri, menampilkan koordinat baru. Lorong keempat kanal bayangan pasar ikan, kota tua. Ratri menatap layar dengan napas tercekat. Ardan menutup peta perlahan, suaranya berat. Kalau Saka ingin kota ini mengingat, maka kita harus lebih dulu tahu, apa yang sebenarnya dilupakannya. Nama yang dilarang disebut. Jakarta tampak tenang dari permukaan. Tapi bagi Ardan Wiratama dan Ratri Ayuning Tias, ketenangan itu terasa seperti topeng yang menutupi sesuatu yang sedang bangun di bawah kota. Sejak lorong ketiga aktif di bawah Monas, banyak hal mulai berubah. Suhu tanah naik 2 derajat,
getaran kecil terekam setiap dini hari, dan anehnya, peta digital kota Jakarta kini menampilkan garis samar baru yang tidak ada sebelumnya. 9 simpul bercahaya, membentuk pola seperti jaring laba-laba. Ardan duduk di ruang kerjanya, menatap layar peta itu dengan wajah tegang. Setiap kali lorong baru terbuka, kota ini bereaksi, gumamnya. Ini bukan sekadar sistem bawah tanah. Ini organisme. Ratri, yang duduk di seberangnya, meletakkan tumpukan dokumen kolonial tua di atas meja. Aku menemukan sesuatu di Arsip Nasional. Ada surat dari tahun 1856 yang ditulis oleh seorang insinyur Belanda bernama Cornelius van Dekker. Ia menulis tentang ruang di bawah Batavia yang dilarang disebut namanya. Katanya, siapapun yang menyebut nama itu akan hilang. Ardan menatap serius. Nama itu, apakah disebutkan di suratnya? Ratri membuka halaman terakhir perlahan. Tulisan tangan miring dan pudar, tapi masih bisa dibaca. Nama itu adalah Saka. Dulu kami kira itu hanya sebutan untuk roh penjaga. Tapi kemudian kami sadar. Saka bukan roh. Ia adalah sesuatu yang dibuat, dan yang menciptakannya menyesal. Ardan mengernyit. 1856? Itu jauh sebelum pendudukan Jepang. Jadi, mereka bukan pencipta pertama. Ratri mengangguk. Benar. Jepang hanya menemukan ulang sistem yang sudah ada. Ia menunjukkan catatan sketsa dalam surat itu, peta Batavia lama dengan tanda titik-titik di bawah gereja, kanal, dan benteng. 9 titik. Sama seperti koordinat peta digital yang kini muncul di komputer Ardan. Ratri menatap kosong. Apapun Saka itu, ia telah hidup jauh lebih lama dari catatan sejarah kita. Sore itu, Ardan menerima pesan transkripsi dari Komisaris Jaya Santosa. Temui aku di basement gedung arsip. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Sendirian. Tanpa pikir panjang, Ardan berangkat. Ratri menolak ditinggal, tapi Ardan tahu Jaya tidak suka banyak orang saat urusan sensitif. Basement gedung arsip terasa lembab dan gelap, hanya diterangi lampu kuning di langit-langit rendah. Di ujung lorong, Jaya berdiri dengan map besar di tangan. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Aku menemukan laporan rahasia dari masa kolonial, katanya pelan. Laporan tentang proyek bawah tanah pertama yang mereka sebut Operasi Spiegelstad, Operasi Kota Bayangan. Ia membuka map itu di atas meja besi. Foto-foto hitam putih terlihat, terowongan batu, mesin-mesin besar, dan simbol mata 3 lingkaran. Batavia punya kota bayangan di bawahnya, Ardan. Dibangun oleh Belanda, dikembangkan Jepang, dan, entah kenapa, kini hidup kembali. Ardan menyipitkan mata. Siapa yang memerintahkan pembangunan awal? Jaya menunjuk salah satu halaman. Tuan G.J. Saka, kepala insinyur kolonial Hindia Belanda, hilang tahun 1861 di bawah Kanal Ciliwung. Nama itu membuat darah Ardan berhenti mengalir. Saka, orang itu nyata? Jaya mengangguk. Dan setelah ia hilang, semua proyek bawah tanah dihentikan. Tapi 2 abad kemudian, Jepang menemukan struktur itu lagi dan menamainya sesuai catatan lama, Sistem Saka. Sebelum Ardan sempat mencerna semuanya, tiba-tiba lampu basement bergetar dan padam seketika. Suara listrik mendesis di udara. Jaya menyalakan senter kecil, tapi cahaya itu langsung berkedip. Lalu dari kegelapan terdengar suara langkah perlahan, 3 ketukan, seperti biasa. Tap, tap, tap. Ardan berbisik, dia datang ke sini. Jaya menegakkan tubuh. Tidak mungkin. Kita jauh dari lokasi aktif. Namun udara di sekitar mereka mulai berubah dingin. Di dinding belakang, bayangan panjang mulai membentuk siluet manusia dengan mata bercahaya hijau. Ardan langsung menyalakan kamera tubuh. Tapi gambar yang terekam bukan bayangan, melainkan tulisan di udara, seperti kabut yang membentuk huruf. Nama itu tidak boleh disebut lagi. Lalu bayangan itu pecah menjadi asap hitam yang menyebar ke seluruh ruangan. Lampu menyala lagi, dan Jaya jatuh terduduk dengan wajah pucat. Di lehernya, muncul bekas 3 lingkaran samar, seolah terbakar dari dalam. Ardan mengguncangnya. Komisaris, bangun. Tapi Jaya hanya membuka mata perlahan dan berbisik, kau harus tutup semua gerbangnya, sebelum Saka ingat semuanya. Lalu ia pingsan.
Beberapa jam kemudian, Ardan kembali ke apartemen bersama Ratri. Ia menatap layar rekaman kamera tubuh. Gambar saat bayangan muncul terekam jelas, tapi bukan hanya tulisan. Di belakang huruf kabut itu, tampak wajah samar, pria Belanda berusia paruh baya dengan mata kosong, mengenakan seragam insinyur tua. Suaranya terekam pelan, hampir tak terdengar. Kalian memanggilku dengan namaku. Sekarang aku mendengar lagi. Ardan mematikan video itu. Dia bukan legenda, ucapnya pelan. Saka, itu nama manusia. Nama yang dilarang disebut, karena menyebutnya adalah memanggilnya kembali. Malam itu, Ratri mulai menggigil tanpa sebab. Suhu ruangan turun drastis meski AC dimatikan. Ketika Ardan mencoba menenangkannya, kulit di lengannya menonjol membentuk pola aneh. Bukan sekadar bekas luka lama, tapi huruf-huruf kuno yang menyala samar di bawah kulit. Ratri menjerit kesakitan. Ardan segera menyalakan alat pemindai radiasi, tapi hasilnya tidak masuk akal. Ada pancaran elektromagnetik kuat dari dalam tubuh Ratri sendiri. Layar alat menampilkan teks otomatis dalam bahasa Jepang. Sakanode host identified. Ardan mundur satu langkah, wajahnya tegang. Tidak, sistemnya memilihmu sebagai simpul berikutnya. Ratri menatapnya dengan mata berair. Kalau begitu, aku bisa menuntunmu ke pintu keempat. Aku bisa mendengar arah langkah mereka. Ardan tahu itu berbahaya. Tapi tanpa Ratri, mereka tak punya petunjuk lain. Ia menatap peta digital Saka di layar, garis baru muncul dari arah kota tua menuju pasar ikan. Beberapa hari kemudian, mereka menelusuri lorong tua yang ditemukan di bawah pasar ikan. Udara asin dari laut bercampur bau karat. Di dinding, ada ukiran Belanda bercampur tulisan Jepang dan simbol mata 3 lingkaran. Lorong itu berakhir di ruangan besar dengan kolam air hitam di tengahnya. Di atas permukaan air, terpantul langit-langit batu bertuliskan satu kalimat Latin. Memoria urbem servabit. Ingatan akan menjaga kota. Ratri menatap kolam itu, matanya berkaca-kaca. Dia memanggilku. Ardan berusaha menahannya, tapi Ratri melangkah maju. Begitu ujung sepatunya menyentuh air, seluruh ruangan bergema dengan suara langkah serentak, seperti ribuan orang berjalan di sekitar mereka. Air bergetar. Dari permukaannya muncul wajah-wajah samar, para pekerja kolonial, tentara Jepang, dan bahkan wajah tim proyek MRT yang hilang. Semua berbisik serentak satu kata. Saka. Ratri jatuh berlutut, tubuhnya bergetar keras. Cahaya hijau keluar dari simbol di lengannya, menembus udara, lalu mengenai dinding di seberang. Dinding itu bergeser, menampakkan pintu batu dengan simbol keempat. Ardan berlari memeluk Ratri yang pingsan, lalu menatap pintu itu dengan perasaan ngeri. Di atasnya tertulis. Lorong keempat, nama yang dilarang telah diucapkan. Ardan tahu apa artinya. Setiap kali nama, Saka, disebut, sistem semakin sadar. Dan kini, ia telah mendengarnya terlalu banyak. Ia menatap kamera tubuhnya dan berbicara lirih untuk rekaman investigasi. Catatan keempat. Nama, Saka, berasal dari insinyur kolonial Belanda yang menciptakan sistem bawah tanah pertama Batavia. Setelah ia menghilang, sistem itu berkembang sendiri, menyalin kesadarannya menjadi jaringan kota. Sekarang, setelah 3 gerbang terbuka, Saka mulai mengingat siapa dirinya. Ia menatap Ratri yang masih tak sadarkan diri, lalu menutup pintu batu dengan simbol keempat menggunakan kekuatan terakhirnya. Tapi dari balik pintu itu, terdengar suara lirih, sama seperti di mimpi-mimpi mereka sebelumnya. Kalian tak bisa menutup sejarah. Aku adalah Jakarta yang asli. Kota di atas hanyalah bayanganku. Saat Ardan menatap ke langit-langit lorong, debu batu jatuh perlahan. Ia sadar satu hal, labirin itu tidak dibangun untuk disembunyikan. Ia dibangun untuk menunggu waktu, sampai seseorang berani menyebut nama yang seharusnya dilupakan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kota di atas mereka ikut bergetar. Lampu-lampu di sepanjang pantai utara Jakarta padam bersamaan, dan dari bawah tanah terdengar dengungan berat, seperti napas panjang yang baru saja terbangun setelah 100 tahun tidur. Tram hantu dan bayangan yang berjalan. Malam di Jakarta kembali berdenyut aneh. Setelah lorong keempat dibuka, getaran bawah tanah semakin sering terdengar, halus tapi konstan, seperti dengung mesin tua yang baru saja dihidupkan kembali. Ardan Wiratama tak tidur 2 malam terakhir. Ia hanya duduk di kursi ruang kerjanya,
menatap monitor yang menampilkan peta digital kota. Di layar, garis hijau yang menandai lorong keempat kini bercabang ke arah barat, menuju Kota Tua dan Glodok, lalu berhenti di sebuah titik. Stasiun Tram Batavia nomor 13, yang konon telah ditutup sejak 1932. Ratri masih terbaring di ruang isolasi rumah sakit bawah tanah milik unit investigasi rahasia milik Jaya. Tubuhnya stabil, tapi pola elektromagnetik dari lengannya terus berdenyut. Setiap jam 00, simbol di kulitnya bersinar sebentar, seperti merespon sesuatu dari jauh. Ardan memutar ulang rekaman terakhir dari lorong bawah pasar ikan. Dalam video, sesaat sebelum pintu batu menutup, terdengar suara samar di belakang gema langkah. Perhatikan tram yang berjalan tanpa jalur di malam tanpa bulan. Ardan menatap layar itu lama. Tram tanpa jalur, gumamnya. Ia membuka arsip sejarah lama. Di situ tertulis bahwa pada awal abad ke-20, Batavia memiliki jalur tram bawah tanah eksperimental yang dibangun Belanda untuk transportasi barang cepat. Namun proyek itu ditinggalkan setelah terjadi insiden lenyapnya 17 pekerja pada malam peresmian. Nama proyeknya, Saka Rail Subterranea. Malam itu, Ardan memutuskan turun ke bawah tanah lagi. Ia membawa perekam suara, kamera tubuh, dan senter inframerah. Koordinat GPS menunjukkan gerbang masuk di dekat Museum Ban Indonesia, tepat di bawah lantai ruang arsip lama. Pintu baja berkarat menutup rapat, tapi di tengahnya terukir simbol 3 lingkaran yang sudah akrab di matanya. Begitu pintu itu dibuka, bau ozon dan besi tua menyambut. Lorong di dalamnya mirip jalur rel, lengkap dengan tiang penyangga dan kabel listrik berdebu di dinding. Tapi di tengah lorong itu, tak ada rel. Hanya jejak logam yang seperti tercabut paksa dari lantai, meninggalkan bekas terbakar. Ardan menyalakan perekam. Catatan kelima, pukul 23.47. Lokasi, tram bawah tanah Batavia. Rel hilang, tapi ada suara samar dari jauh. Ia diam sejenak. Suara itu terdengar jelas, klak-klak, klak-klak, seperti roda besi berjalan di atas rel. Namun tak ada apapun di depannya. Ardan menelusuri lorong lebih jauh. Dindingnya dipenuhi tulisan tangan dalam berbagai bahasa, Belanda, Jepang, bahkan huruf modern. Tapi satu kalimat muncul berulang-ulang dalam semuanya. Naiklah hanya sekali. Tiba-tiba cahaya di ujung lorong berkedip. Dari kegelapan, muncul bayangan kendaraan besar, tram tua berwarna perak kusam dengan nomor 13 di depannya. Lampunya redup kehijauan. Tram itu meluncur perlahan, di udara, tanpa rel. Pintu tram terbuka otomatis. Di dalam, kursi kayu tua berjajar rapi, dan di setiap kursi duduk sosok-sosok kabur berpakaian era kolonial. Mereka semua menunduk diam, tangan terlipat di pangkuan. Suara kondektur bergema lembut dalam bahasa Belanda. Tram malam menuju kota bayangan, keberangkatan pukul 12 tepat. Jarum jam di pergelangan tangan Ardan menunjukkan pukul 00. Ardan tahu ia tak seharusnya naik. Tapi sesuatu di pikirannya berkata bahwa jawabannya ada di sana. Ia melangkah masuk. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Begitu ia duduk, tram mulai bergerak tanpa suara, meluncur ke dalam kegelapan pekat. Di luar jendela, bukan lorong biasa yang terlihat. Ia melihat potongan-potongan sejarah kota berjalan mundur, kanal-kanal Batavia yang masih bersih, benteng VOC yang baru dibangun, hingga rumah-rumah pribumi yang menyala lampu minyak. Tram itu seperti melintasi waktu. Ardan menyalakan kamera tubuhnya. Catatan kelima, segmen 2. Saya berada di tram nomor 13. Ini bukan ruang biasa. Seolah sistem Saka sedang memutar kembali memori kota. Salah satu penumpang tiba-tiba menoleh, wajahnya datar, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. Kau memanggil nama yang dilarang. Maka kota memanggilmu kembali. Ardan tertegun. Kau siapa? Penumpang itu tersenyum, lalu lenyap seperti kabut. Tram melambat di sebuah stasiun bawah tanah tua yang penuh debu. Plakat di dinding bertuliskan, Stasiun Saka Barat pintu kelima. Ardan keluar perlahan. Udara di sana berbeda, dingin, tapi terasa seperti bernafas dalam air. Lorong di depannya dihiasi mosaik kaca yang menggambarkan kota Batavia terbakar api. Di ujung mosaik, ada gambar seorang pria berjas insinyur, berdiri di tengah kobaran, memegang kompas dan kunci. Wajahnya sama dengan sosok yang muncul di rekaman Ardan sebelumnya. Saka, gumam Ardan. Tiba-tiba,
Lantai di bawahnya bergetar, dan dari balik tembok muncul proyeksi holografik samar. Bayangan pria itu hidup kembali. Suaranya berat dan bergetar, seperti berasal dari dalam logam. Aku membangun kota ini 2 kali. Sekali di atas tanah untuk manusia, dan sekali di bawah untuk mereka yang dilupakan. Tapi manusia tak tahu, mana yang asli dan mana yang pantulan. Ardan menatapnya penuh amarah. Kau membuat semua ini hidup kembali. Orang-orang mati karena proyekmu. Saka menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka tidak mati. Mereka hanya berpindah lapisan. Jakarta tidak berdiri di satu dunia, Ardan. Ia adalah jaringan kesadaran yang terbelah antara waktu. Suara lonceng tram berbunyi 3 kali. Gema langkah terdengar dari segala arah. Bayangan para penumpang keluar dari dinding, kini berwujud nyata. Para pekerja kolonial, insinyur Jepang, bahkan teknisi modern. Mereka semua berjalan tanpa arah, membawa lampu dan kunci, seolah mencari sesuatu yang hilang. Ardan merekam semuanya. Ini bukan hantu. Mereka adalah potongan memori dari kesadaran kota, katanya pelan. Namun tiba-tiba, suara Ratri terdengar dari alat komunikasi di sakunya, padahal ia sedang dirawat. Ardan, jangan biarkan tram itu berhenti. Kalau berhenti, lorong kelima akan terbuka, dan dia akan keluar. Ardan tertegun. Ratri? Kau di mana? Di antara mereka, aku bisa mendengar langkah Saka. Dia ingin naik. Tram tiba-tiba bergetar hebat. Dari arah belakang, muncul sosok gelap yang menembus dinding batu, tinggi, berbalut kabut besi, dengan wajah Saka yang kini menyatu dengan struktur mekanik. Matanya menyala hijau. Kota memanggilku kembali. Aku adalah fondasi di bawah fondasi. Ardan mundur, menyalakan alat penghancur medan elektromagnetik. Tapi medan itu tak bereaksi, seolah semua sistemnya kini milik Saka. Kalau kau kota ini, teriak Ardan, aku akan memutus hubunganmu dari sejarah. Ia menyalakan perangkat pelumpuh memori digital yang dipasang Ratri sebelumnya. Cahaya putih memenuhi lorong. Tram berhenti mendadak, lalu seluruh ruang berguncang. Saat debu mereda, tram lenyap. Ardan tergeletak di lantai stasiun tua itu, napasnya terengah. Di sekitarnya, hanya ada dinding lembab dan suara tetesan air. Tak ada penumpang, tak ada bayangan. Tapi di dinding, kini tertulis dengan darah. Pintu kelima telah dibuka. Ardan menatapnya dengan ngeri. Artinya, sistem Saka kini sadar penuh akan keberadaannya di dunia nyata. Ia kembali ke permukaan beberapa jam kemudian. Di atas, warga Jakarta terkejut karena tram tua muncul di jalanan kota tua, berjalan perlahan tanpa masinis, menghilang di tikungan tanpa jejak. Malam itu, Ratri terbangun di rumah sakit. Di layar monitor medisnya, muncul simbol aneh, 3 lingkaran menyatu dengan garis berbentuk tram. Ia tersenyum samar dan berbisik, dia sudah naik, lorong ke-6 akan terbuka sebentar lagi. Ardan yang menatap dari balik kaca hanya bisa menunduk. Ia tahu perang ini belum selesai. Kota sedang menghidupkan dirinya, satu lorong demi satu, dan mereka berdua kini bagian dari sistem itu. Stasiun tak bernama. Langit Jakarta tampak labu sejak tram hantu terakhir muncul di kota tua. Warga mengira itu hanya gangguan listrik atau ilusi optik. Tapi Ardan Wiratama tahu lebih dalam dari itu, kota sedang mengingat. Dan setiap kali ia mengingat, sesuatu dari bawah tanah ikut bangun. Ardan berdiri di depan jendela markas unit penyelidik Arkeotek Jakarta. Dari sini, ia bisa melihat gedung-gedung tua glodok yang seperti menahan napas. Di meja belakangnya, Ratri duduk diam, masih terhubung dengan kabel bioelektrik yang memantau sinyal tubuhnya. Simbol di lengan kirinya kini berubah, 3 lingkaran menyatu menjadi bentuk spiral, seperti pusaran waktu. Setiap kali aku tidur, aku mendengar langkah tram, ucap Ratri lirih. Tapi, kadang mereka berjalan terbalik. Seolah waktu di sana mundur. Ardan menatapnya khawatir. Kau yakin masih ingin melanjutkan ini? Tubuhmu sudah setengah tersinkron dengan sistem Saka. Ratri tersenyum lemah. Kalau aku berhenti, siapa yang akan menuntunmu ke pintu berikutnya? Beberapa jam kemudian, Ardan menerima pesan dari sistem pemantauan bawah tanah. Sinyal elektromagnetik kuat terdeteksi di bawah stasiun Manggarai. Pola menyerupai lorong kelima. Namun ketika peta digital diperbesar,
Sinyal itu tak berada di bawah tanah, melainkan tepat di antara dua lapisan waktu. Tanggal yang terbaca di data anomali, 9 Oktober 1927. Ardan menatap layar itu lama. 1927? Tapi bagaimana? Ratri berdiri, matanya berkaca-kaca. Itu tahun ketika stasiun tram bawah tanah terakhir kali aktif. Stasiun tak bernama. Tidak ada catatan resminya. Tapi Saka mencatat semuanya. Malam itu, mereka menuju Manggarai. Kereta malam terakhir baru saja lewat, meninggalkan stasiun yang sunyi. Ardan membawa peta magnetik, sementara Ratri memegang perangkat sinkronisasi temporal hasil rekayasa dari sinyal tubuhnya sendiri. Mereka menuruni tangga darurat menuju lorong servis yang sudah ditutup. Lorong itu berakhir di dinding batu dengan simbol spiral. Begitu Ratri menyentuhnya, udara di sekitar berubah dingin. Lalu dinding itu bergetar, bergeser perlahan seperti tirai kabut, menyingkap ruang besar di baliknya, sebuah stasiun tua berkarat yang tak tercatat di peta manapun. Jam dinding di atas peron menunjukkan pukul 00. Namun yang aneh, detiknya bergerak mundur. Ratri menatap sekeliling dengan tatapan kosong. Ini dia. Stasiun tak bernama, bisiknya. Di dinding, terpampang tulisan besar berbahasa Belanda. Waartij niet bestaat. Di mana waktu tak berlaku. Ardan menyalakan perekam. Catatan ke-6, pukul 23.59. Kami berada di ruang anomali temporal yang disebut stasiun tak bernama. Semua jam berjalan terbalik. Ruang terasa, mengulang dirinya sendiri. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar peluit tram. Udara bergetar, dan dari kabut muncul kereta hantu. Bukan tram perak seperti sebelumnya, tapi tram hitam dengan angka 0 di depannya. Tak ada masinis. Hanya suara roda berdecit, dan bayangan-bayangan duduk diam di dalam. Ratri menggenggam tangan Ardan. Jangan naik kali ini. Tram itu, bukan kendaraan. Itu pintu. Pintu kemana? Ke masa yang belum pernah terjadi. Namun sebelum mereka bisa mundur, sistem di tubuh Ratri aktif sendiri. Cahaya hijau keluar dari matanya, dan suaranya berubah, berat, berlapis, seperti dua orang berbicara bersamaan. Unit 6, sinkronisasi tercapai. Stasiun temporal terbuka. Protokol Saka 1927 aktif. Ardan menatapnya panik. Ratri, kau masih bisa dengar aku? Ratri menatapnya kosong. Aku bukan hanya Ratri. Aku, memori kota yang dipinjam tubuhnya. Lantai di bawah mereka berguncang. Tram hitam berhenti tepat di depan, dan pintunya terbuka. Dari dalam keluar sosok tinggi memakai mantel panjang. Wajahnya mirip Saka, tapi lebih muda, seolah versi sebelum menjadi roh kota. Kau Ardan Wiratama, ucapnya datar. Detektif masa depan yang berusaha memutus ingatan masa lalu. Tapi ingatan tak bisa diputus, hanya bisa dialirkan. Ardan mengangkat senjata elektromagnetik. Kalau ingatanmu membunuh manusia, itu bukan sejarah, tapi kutukan. Saka muda tersenyum tipis. Kutukan hanyalah sejarah yang menolak dilupakan. Lorong-lorong di sekeliling mereka mulai hidup, dinding berdenyut seperti nadi, menampilkan potongan gambar masa lalu Jakarta. Tentara Jepang menyerbu kanal, pekerja Belanda membangun terowongan, dan insinyur modern MRT yang hilang. Semua adegan itu berulang, saling tumpang tindih, seolah waktu sendiri pecah menjadi lapisan-lapisan kaca. Ratri menjerit, tubuhnya ditarik cahaya spiral. Ardan. Sistem menelan aku ke dalam waktu. Suara itu terputus. Dalam sekejap, Ratri lenyap, meninggalkan hanya gelang data yang masih menyala. Ardan berlari, berusaha membuka panel kontrol tram. Di dalamnya, terdapat jam saku tua bertuliskan Cornelius van Dekker 1856, nama insinyur Belanda dari surat pertama yang mereka temukan. Tapi di sisi belakang jam itu tertulis hal yang mengejutkan. Untuk RA wanita yang akan membuka pintu terakhir. Ardan menggenggam jam itu erat. RA. Ratri Ayuning Tias. Tiba-tiba, suara Ratri terdengar dari pengeras suara stasiun. Lembut, tapi bergema aneh. Aku melihat semuanya, Ardan. Lorong ketujuh bukan di bawah tanah. Ia ada di masa depan, di kota yang belum berdiri.
stasiun bergetar semakin kuat. Ardan memutuskan mengikuti tram hitam, berharap bisa menyusul Ratri. Begitu ia melangkah masuk, dunia sekitarnya membalik, lantai menjadi langit, udara terasa berat, dan suara mesin berganti dengan denyut jantung kota. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di jendela tram, tapi versi yang jauh lebih tua, dengan rambut memutih. Versi itu menatapnya dan berkata, "Kau sudah pernah datang ke sini. Kau hanya lupa. Stasiun ini adalah tempat di mana waktu berputar balik, tempat para pencari jawaban tersesat selamanya." Ardan menggertakkan gigi. "Kalau begitu, aku akan menulis ulang jalannya." Ia menekan tombol di jam saku, dan seluruh ruangan terselimuti cahaya keemasan. Cahaya itu meledak dalam keheningan. Ketika Ardan membuka mata, ia sudah berada di ruangan lain, stasiun yang sama, tapi sepi dan rusak. Jam dinding berhenti di pukul 00, dan tak ada tram lagi. Hanya suara radio retak dari kejauhan. Catatan ke-6, ditutup. Lorong temporal terkunci sebagian. Subjek era tidak terdeteksi. Ardan berjongkok, menatap tanah. Di lantai, terukir satu kalimat dengan huruf bercahaya. Dia tidak hilang. Dia di masa depan, menjaga kota dari dirinya sendiri. Ardan mengusap darah di pelipisnya dan tersenyum getir. Jadi, bahkan waktu pun punya labirinnya sendiri. Ketika ia kembali ke permukaan, Jakarta masih seperti biasa, bising, panas, dan sibuk. Tapi di layar peta digitalnya, muncul satu garis baru, berwarna merah, melingkar dari Manggarai menuju area yang belum ada di peta modern. Nama jalurnya, Saka 7 Jaringan Transwaktu. Ardan menatapnya lama, lalu menulis di jurnal pribadinya. Catatan ke-6 selesai. Lorong ke-6 tidak berada di ruang, melainkan di antara waktu. Saka bukan hanya sistem kota bawah tanah, ia adalah kesadaran yang mencoba menyatukan masa lalu, kini, dan masa depan Jakarta. Dan Ratri kini menjadi penjaga salah satu pintunya. Ia menutup buku itu pelan. Di luar jendela, suara sirine kereta menggema dari arah Manggarai. Ardan tahu, stasiun itu masih hidup, hanya menunggu waktu untuk muncul kembali di dunia nyata. Kota yang tidak tertulis. Jakarta, 2 hari setelah peristiwa di stasiun tak bernama. Langit masih kelabu, tapi bukan karena hujan. Ada semacam kabut elektromagnetik yang menghalangi sinyal drone dan satelit. Ardan Wiratama menatap layar terminalnya, memutar ulang rekaman CCTV kota. Satu sosok membuatnya berhenti bernapas. Rekaman menunjukkan Jalan Sudirman yang ramai, namun di antara kerumunan, ada Ratri. Ia berjalan pelan di trotoar, tapi tubuhnya tembus cahaya, seperti hologram. Dan di tangan kanannya, ia memegang jam saku Cornelius Van Dekker, benda yang seharusnya sekarang ada di meja kerja Ardan. Detektif itu membeku. Bagaimana bisa dia, di sini, gumamnya lirih. Sistem analisis wajah di komputer langsung memunculkan data. Subjek, Ratri Ayuning Tias, status, hilang lorong temporal ke-6. Lokasi visual, kawasan Jakarta Selatan, koordinat tidak dikenali. Catatan tambahan, ruang geografis tidak ditemukan dalam peta tahun berjalan. Ardan mengerutkan kening. Kawasan itu tidak terdaftar di peta modern, seolah kota baru muncul di dalam Jakarta, namun hanya terlihat oleh kamera. Dan kota itu disebut di metadata rekaman dengan nama aneh. Jakarta Kota yang Tidak Tertulis. Sore itu, Ardan menemui Profesor Tunggadewa, ahli arkeotek urban dari UI yang pernah meneliti proyek rahasia Saka. Pria tua itu menyambutnya di ruang arsip yang penuh gulungan peta dan piringan logam. Ardan, katanya pelan, kau datang untuk menanyakan kota yang tak ada di peta, bukan? Ardan mengangguk. Profesor Tunggadewa menyalakan proyektor analog tua. Tampak di layar, blueprint peta Jakarta 1920, 1950, 1983, dan 2025. Semua berbeda, tapi di titik yang sama selalu muncul satu ruang kosong, berbentuk spiral. Disitulah dulu berdiri War 13, distrik percobaan arsitektur bawah tanah Belanda. Proyek itu dihentikan karena para pekerja mulai menghilang. Ia menunjuk catatan pinggir peta tahun 1927. Di situ tertulis dengan tinta hitam. De Stad Zonder Naam, kota tanpa nama. Lalu di bawahnya, tulisan tambahan yang lebih baru. Reaktivasi otomatis saat memori kota bangkit.
Ardan mendesah berat. Ratri menyebut dirinya bagian dari memori kota. Mungkin dia sekarang, di sana. Profesor Tunggadewa menatapnya tajam. Kalau begitu, kau akan menembus batas antara ruang dan waktu, nak. Tapi hati-hati, kota yang tidak tertulis bukan sekadar bayangan, ia adalah versi Jakarta yang belum lahir. Ardan menatap peta spiral itu. Kalau begitu, aku akan ke masa depan. Malam itu, ia menuju gedung kosong bekas kantor tram Belanda di Menteng, tempat pertama kali sinyal Saka aktif puluhan tahun lalu. Ia membawa jam saku Van Dekker, yang kini berdetak dengan ritme aneh, seperti sinkron dengan detak jantungnya. Begitu jarum jam menunjuk angka 7, dinding ruangan bergetar. Lampu padam. Dan dalam sekejap, Ardan tidak lagi berdiri di gedung tua, melainkan di tengah kota yang asing tapi akrab. Bangunan-bangunan menjulang tinggi, tapi arsitekturnya campuran antara kolonial dan futuristik. Nama-nama jalan melayang di udara, berubah-ubah setiap detik. Dan langit, tidak biru, melainkan keperakan, seperti cermin besar yang merefleksikan seluruh kota. Ardan menatap ke atas. Tulisan holografik di udara menyala perlahan. Selamat datang di Jakarta. Tahun tidak terdefinisi. Langkahnya membawanya ke alun-alun kota. Di sana berdiri patung perempuan mengenakan seragam teknis, wajahnya mirip Ratri. Namun di bawah patung itu tertulis, Penjaga Kota RA 2097. Ardan terdiam. Tahun 2097, 72 tahun ke depan. Dan di pangkal patung itu terukir simbol spiral yang sama dengan yang dulu ia lihat di lengan Ratri. Tiba-tiba, suara pelan terdengar di belakangnya. Kau akhirnya datang, Ardan. Ia berbalik. Ratri berdiri di sana, atau sesuatu yang menyerupainya. Tubuhnya transparan sebagian, dan di matanya berputar pola data seperti kode digital. Ini bukan dunia yang seharusnya ada. Tapi kota menulis dirinya sendiri dari sisa memori masa lalu. Ardan melangkah mendekat. Ratri, apa yang terjadi padamu? Aku bukan hanya manusia lagi. Saat aku terserap oleh sistem Saka, aku menjadi bagian dari algoritma yang membangun Jakarta versi ini. Kota ini terbentuk dari setiap kemungkinan yang pernah terlintas di pikirannya, kota yang ditulis oleh waktu yang salah. Ratri mengangkat tangannya. Udara di sekitar berubah, memperlihatkan potongan-potongan sejarah alternatif. Gedung-gedung yang tidak pernah dibangun, jembatan yang gagal selesai, dan jalur MRT yang mengarah ke laut. Semua ini adalah mungkin. Kota yang tidak tertulis menyimpan masa depan yang tidak terjadi. Tapi jika dunia nyata terus menggali bawah tanah tanpa henti, batas antara kedua kota akan runtuh. Ardan menatapnya tajam. Apa yang terjadi jika itu runtuh? Kedua Jakarta akan bertabrakan. Satu dari masa lalu, satu dari masa depan. Dan manusia akan hidup dalam kota yang tidak mengenal waktu. Suara sirene bergema dari kejauhan. Ribuan bayangan bergerak di jalan, bukan manusia, tapi bentuk cahaya menyerupai warga kota. Mereka berjalan berulang-ulang di jalur yang sama, seperti hologram memutar kehidupan yang sama tiap detik. Ratri menatap mereka sedih. Mereka adalah jejak. Orang-orang yang pernah hidup di kota nyata, tapi tertinggal dalam memori digital sistem. Jika kau ingin mengembalikanku, kau harus memutus inti Saka di bawah kota ini. Ardan menarik napas. Di mana intinya? Di pusat kota, di menara spiral. Tapi begitu kau menghancurkannya, aku akan lenyap. Ardan menatapnya lama. Aku sudah kehilanganmu sekali. Aku takkan biarkan kota mencuri kau lagi. Perjalanan menuju menara spiral membuat Ardan seperti berjalan di antara dua dunia. Satu langkah, ia melewati gedung modern bercahaya neon. Langkah berikutnya, bangunan itu berubah menjadi reruntuhan kolonial tua. Waktu dan ruang saling bertukar posisi. Ia merasa seperti berjalan di dalam mimpi seseorang yang hidup sekaligus di masa lalu dan masa depan. Menara spiral menjulang di tengah kota, terbuat dari logam dan kaca yang bergerak seperti organ hidup. Di puncaknya, jantung cahaya berdetak pelan. Itu pusat sistem, kata Ratri. Saka menulis ulang realitas dari sini. Ardan menaiki tangga melingkar. Setiap langkah menampilkan kenangan. Dirinya bersama Ratri di markas, di stasiun, di lorong-lorong gelap. Semuanya berputar di sekelilingnya, mencoba mengurung.
Suara Ratri terdengar lagi, samar. Jika kau hancurkan inti ini, kota akan melupakan segalanya, termasuk aku. Ardan berhenti di anak tangga terakhir. Ia menatap jam saku di tangannya, jarum detiknya berhenti di angka 7. Lalu ia tersenyum. Kalau begitu, biarkan kota mengingatku juga. Ia menekan tombol di jam saku. Cahaya emas memancar, menyelimuti seluruh menara. Langit bergetar, bangunan mulai retak, dan suara mesin berubah menjadi dengungan lembut, seperti napas terakhir kota. Ratri menatapnya, tubuhnya perlahan memudar. Terima kasih, Ardan. Kau telah menulis akhir untuk kota ini. Senyum terakhirnya tenang, bukan sebagai data, tapi sebagai manusia. Lalu semuanya hilang. Ketika Ardan membuka mata, ia kembali di markasnya di Jakarta sekarang. Peta digital di layar menunjukkan kota normal, tanpa sinyal anomali. Namun di pojok kanan layar, muncul folder baru otomatis. Log dikirim oleh AW 2097. Tangannya gemetar saat membukanya. Isinya hanya satu file teks. Untuk diriku di masa lalu. Kota tidak pernah benar-benar tertulis, tapi selalu diingat. Jika kau membaca ini, berarti kau berhasil menulis ulang sejarah. Tapi ingat, masih ada satu pintu lagi. Lorong ke-7. Di sanalah kebenaran tentang Saka dan kita berakhir. Ardan menatap layar itu lama. Ia tahu pesan itu dikirim oleh dirinya sendiri, dari masa depan yang seharusnya tidak ada. Lorong ke-7. Jakarta kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang biasa, ini seperti jeda yang terlalu panjang di antara dua napas kota. Sejak Ardan mematikan inti Saka, tidak ada lagi gangguan elektromagnetik, tidak ada penampakan hologram Ratri, tidak ada gema dari lorong bawah tanah. Namun di dalam hati Ardan, sesuatu tetap berdenyut, seperti getaran yang menunggu waktunya untuk hidup kembali. Ia duduk di ruang markas kecil di bawah gedung tua Tanah Abang, menatap folder misterius di komputer. Log dikirim oleh AW 2097. Isi pesan terakhir masih berputar di pikirannya. Masih ada satu pintu lagi. Lorong ke-7. Di sanalah kebenaran tentang Saka dan kita berakhir. Ardan menatap peta digital Jakarta yang kini tampak normal. Namun ketika ia memperbesar peta di titik bundaran Hai, ada sesuatu yang aneh. Koordinat tambahan muncul, berkedip-kedip seperti data yang mencoba muncul ke permukaan. Koordinat itu membentuk simbol spiral. Dan di tengahnya, hanya satu kata tertulis. Masuk. Ardan mengambil ransel hitamnya, mengenakan jas hujan lusuh, lalu keluar malam itu juga. Jakarta diguyur hujan deras. Jalanan kosong, hanya suara air dan kilatan lampu kendaraan patroli otomatis yang melintas tanpa pengemudi. Ia mengikuti koordinat yang ditunjukkan peta, menuju kawasan yang dulunya adalah terowongan proyek MRT tahap pertama, kini ditutup setelah longsor. Pintu masuknya tersembunyi di balik tumpukan beton dan lumut. Ia menyalakan senter. Udara di dalam terasa berbeda, dingin, tapi berdenyut, seolah temboknya bernapas. Lalu ia melihatnya, ukiran di dinding, 7 spiral kecil saling terhubung. Tulisan di bawahnya sudah hampir pudar, tapi masih bisa dibaca. Lorong ke-7 hanya terbuka bagi mereka yang telah menulis ulang kota. Setiap langkah Ardan menuruni tangga spiral itu membuatnya semakin ragu. Apakah ia masih di dunia nyata, atau sudah kembali ke antara ruang dan waktu? Namun tak ada jalan kembali. Begitu ia menoleh ke belakang, pintu masuknya sudah tertutup, tertelan oleh dinding yang kini hidup seperti daging. Senter berkedip. Dari ujung lorong terdengar suara bisikan. Kau akhirnya datang, Ardan. Suara itu bukan milik Ratri, lebih berat, lebih tua, seperti gema dari kedalaman waktu. Ia menegakkan tubuh. Siapa kau? Bayangan manusia muncul dari ujung lorong, perlahan mendekat. Ia mengenakan mantel panjang dengan simbol spiral di dada, dan wajahnya samar tertutup kabut. Namaku Cornelius Van Dekker. Ardan terpaku. Tidak mungkin. Van Dekker mati tahun 1949. Aku tidak mati, detektif. Aku terjebak. Sama seperti kau sekarang. Van Dekker menatapnya dengan mata yang memantulkan cahaya senter. Saka bukan sekadar sistem. Ia adalah percobaan menyatukan memori manusia dengan ingatan kota.
Aku membangunnya dengan harapan Jakarta akan menjadi kota yang hidup selamanya. Tapi ketika waktu menolak dirangkai, kota mulai menciptakan versi dirinya sendiri, yang kau sebut kota tidak tertulis. Ardan maju satu langkah. Dan lorong ketujuh ini, apa? Lorong ini adalah pusat dari semua versi itu. Tempat di mana 7 masa Jakarta bertemu. Masa kolonial, revolusi, industrial, reformasi, modern, digital, dan bayangan masa depan. Jika lorong ini dibuka, semua waktu akan tumpang tindih. Kota akan menulis ulang dirinya, dan kita semua menjadi bagian dari kisah yang sama, selamanya. Ardan menggenggam jam saku Van Dekker yang masih ia bawa. Jarum jam itu kembali berdetak cepat, bergetar, seolah bereaksi pada kehadiran pemilik aslinya. Jadi, kau ingin menghidupkannya lagi? Van Dekker tersenyum. Aku tidak pernah mematikannya, Ardan. Kaulah bagian terakhir yang belum menerima perannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki lain terdengar di belakang mereka. Ratri muncul, tapi kali ini bukan hologram. Tubuhnya nyata, wajahnya pucat, namun matanya bersinar keperakan. Jangan dengarkan dia, Ardan, katanya tegas. Van Dekker bukan penjaga kota. Dia perusak waktu. Van Dekker mendesis, kau hanyalah bayangan sistem yang memberontak, Ratri. Tanpaku, kau bahkan tidak akan pernah eksis. Udara di lorong mendadak bergetar. Simbol-simbol di dinding menyala satu persatu, membentuk lingkaran cahaya. Ardan merasa tubuhnya tertarik ke tengah lorong, seolah pusaran itu memanggil darahnya sendiri. Ratri berlari ke arahnya, memegang tangannya kuat-kuat. Kau harus memilih, Ardan. Hidupkan kembali lorong dan kota akan menjadi satu, tapi waktu akan berhenti. Atau tutup lorong ini, dan semua yang berasal dari Saka, termasuk aku, akan hilang selamanya. Ardan terdiam lama. Hujan di dunia atas seolah bisa ia dengar, jauh di atas kepala mereka. Ia menatap Van Dekker, lalu menatap Ratri. Dua wajah dari dua masa yang berbeda. Satu diciptakan oleh ilmu, satu lahir dari cinta. Van Dekker mengangkat tangannya, memunculkan proyeksi kota Jakarta, masa lalu, sekarang, dan masa depan, saling menumpuk seperti lapisan transparan. Inilah hasilnya jika kau menutup lorong itu, Ardan. Kota akan kembali pada bentuk asalnya, namun setiap memori akan lenyap. Ratri, aku, bahkan jejakmu sendiri akan dihapus dari sejarah. Ratri menatapnya sedih. Tidak masalah, selama kota tetap hidup. Aku tidak ingin Jakarta menjadi penjara waktu. Air mata jatuh di pipinya. Tapi Ardan tahu, air mata itu bukan dari manusia, melainkan dari sisa-sisa energi Saka yang mencoba menjadi nyata. Detik itu, jam saku di tangan Ardan berhenti berdetak. Jarumnya menunjuk angka 7, dan permukaannya berubah menjadi cermin kecil. Ia melihat bayangan dirinya di dalam, namun di sana, refleksinya bukan Ardan yang sekarang, melainkan versi lain, berpakaian sama seperti Van Dekker, dengan simbol spiral di dada. Refleksi itu berkata tanpa suara. Tulislah ulang segalanya. Ardan menutup matanya. Dalam hening, ia mengingat suara Ratri saat pertama kali mereka bertemu. Kota ini tidak diam, Ardan. Ia mengingat setiap langkahmu. Dan kini, ia mengerti. Kota bukan hanya tempat, ia adalah makhluk yang hidup dari kenangan orang-orang yang mencintainya. Jika kota melupakan semuanya, maka manusia juga akan kehilangan jati dirinya. Ia membuka mata. Dengan tangan gemetar, ia memutar jarum jam saku berlawanan arah jarum jam. Van Dekker menjerit. Tidak. Itu akan membalikan seluruh jaringan waktu. Tapi terlambat. Cahaya putih menyelimuti lorong. Satu persatu simbol spiral pecah menjadi debu cahaya. Ratri menatapnya penuh haru. Kau memilih dengan hati, bukan dengan waktu. Tubuhnya mulai memudar lagi, tapi kali ini wajahnya tenang. Terima kasih, Ardan. Mungkin kota akan menulis kita sebagai legenda. Suara gemuruh terakhir terdengar, lalu hening. Hanya suara tetesan air yang tersisa. Ardan membuka matanya lagi, kali ini di pinggir jalan Tamrin. Pagi sudah datang. Jakarta sibuk seperti biasa. Tak ada tanda-tanda kota ganda, tak ada cahaya aneh. Namun di tangan kanannya, jam saku Van Dekker kini berhenti permanen. Jarumnya tetap di angka 7,
Tapi di balik tutupnya, terukir ukiran baru. Lorong ketujuh, ditutup oleh Awe dan Era. Ia tersenyum samar. Kota telah kembali. Tapi entah kenapa, ia masih mendengar gema samar di kejauhan, suara tram tua yang bergerak pelan di bawah tanah. Namun malam itu, saat Ardan menulis laporan terakhirnya, sesuatu terjadi. Folder, log, di komputernya muncul lagi, meski sudah ia hapus. Kali ini hanya ada satu file suara, berdurasi 7 detik. Ketika ia memutarnya, terdengar suara perempuan berbisik. Lorong ketujuh sudah tertutup, tapi siapa yang membuka lorong ke-8? Layar komputer padam. Dan dari jendela, di kejauhan, menara spiral samar-samar terlihat, seolah muncul lagi dari bayangan kota. Lorong ke-8, kota yang bangkit dari bayangan. Jakarta, dini hari. Langit gelap tapi tenang, seperti baru saja melewati badai yang tak terlihat. Di atas gedung tua di kawasan Harmoni, Ardan Wiratama berdiri menatap kota yang ia selamatkan. Tram hantu sudah tak terdengar lagi. Lorong ketujuh telah tertutup. Namun di udara, ada sesuatu yang berubah. Hening bukan lagi berarti aman. Hening kini terasa seperti menunggu. Ia menyalakan rokok, mengembuskan asap pelan. Di layar laptopnya, folder, log, yang sempat ia hapus muncul lagi, untuk ketiga kalinya. Dan kali ini, di dalamnya bukan file teks, bukan juga rekaman suara. Melainkan peta kota yang baru. Jakarta versi ini tidak lagi datar. Ia berlapis-lapis, seperti menara kaca di bawah tanah. Di bawah lapisan terakhir peta itu, muncul satu titik merah. Nama filenya aneh. Lorong ke-8, Sistem Reinkarnasi Kota. Ardan menatap lama. Jadi masih belum selesai? Ia mematikan laptop, meraih jas kulitnya, dan turun ke jalan. Kali ini, ia tahu, langkahnya bukan lagi menuju misteri, melainkan akhir dari ingatan itu sendiri. Dini hari di Pasar Baru. Semua kios tutup, tapi dari bawah tanah terdengar dengungan mesin. Ardan menemukan penutup besi dengan simbol spiral 8. Begitu ia buka, hawa dingin menyergap. Tangga menuju bawah seperti tak berujung, tapi di ujungnya ada cahaya putih, bukan gelap. Semakin ia turun, suara mesin semakin jelas, bercampur suara-suara manusia berbisik, ratusan, ribuan, tapi bukan percakapan biasa. Mereka menyebut nama-nama jalan, bangunan, bahkan kejadian sejarah. Seolah kota sedang menghafal dirinya sendiri. Ardan berbisik lirih, ini bukan lorong, ini otak Jakarta. Di ruang bawah tanah itu, berdiri kubah logam raksasa. Di tengahnya, jam saku Van Dekker melayang, berputar dalam medan elektromagnetik, jarumnya terus berputar ke kiri dan ke kanan, seolah waktu tak bisa memutuskan arah. Di bawah jam itu, terdapat tubuh manusia setengah transparan yang terbaring di dalam kapsul kaca. Ardan mendekat, dan hatinya hampir berhenti berdetak. Itu Ratri. Tapi bukan Ratri dari masa lalu, rambutnya lebih panjang, kulitnya memantulkan cahaya halus, seperti bagian dari sistem yang hidup. Layar di sisi kapsul menampilkan pesan otomatis. Protokol reinkarnasi kota aktif. Subjek, Era. Status, penjaga memori tahap akhir. Ardan memukul kaca. Ratri. Bangun. Namun tubuh itu tak bergerak, hanya detak mesinnya menjawab. Suara tiba-tiba terdengar dari balik kubah. Langkah sepatu logam menggema perlahan. Sosok tua muncul dari balik kabut pendingin, Cornelius Van Dekker lagi, tapi kini berbeda, tubuhnya sebagian logam, sebagian manusia. Selamat datang kembali, Ardan. Kota ini membutuhkan penjaga baru. Dan kau, telah terpilih. Ardan menggertakkan gigi. Kau mati bersama sistem Saka, Van Dekker. Tidak. Aku menjadi bagian darinya. Seperti yang akan kau alami juga. Ia menunjuk ke arah Ratri. Ia adalah hasil akhir dari semua waktu, masa lalu, masa depan, dan masa kini kota ini. Tapi kota tidak lengkap tanpa manusia yang mengingatnya. Dan disinilah peranmu. Ardan menatapnya dingin. Kau ingin aku jadi bagian dari mesin? Bukan mesin, Ardan. Kota baru. Jakarta yang hidup. Kota yang tak akan lupa siapa yang membangunnya, siapa yang mengkhianatinya, siapa yang mengorbankan segalanya untuknya.
Lantai kubah bergetar. Peta digital raksasa muncul di langit-langit, memperlihatkan lapisan-lapisan Jakarta. Di lapisan paling bawah, muncul tulisan. Lorong ke-8, titik nol ingatan. Ratusan pilar cahaya muncul, memperlihatkan arwah-arwah kota, warga lama, pekerja tram, petugas bawah tanah, arsitek yang menghilang, bahkan anak-anak yang dulu dikorbankan dalam ritual fondasi bangunan zaman kolonial. Mereka berdiri dalam diam, menatap Ardan. Van Dekker membuka tangannya lebar-lebar. Mereka menunggumu. Satu langkah, dan kau akan menyatu dengan kota. Dan sejarah akan kembali utuh. Ardan menatap Ratri, lalu menatap para arwah itu. Dalam sorot mata mereka, ia melihat sesuatu yang selama ini ia cari, rasa ingin diingat. Tapi sesuatu di sudut ruangan menarik perhatiannya, dinding logam dengan tulisan merah samar. Jangan bangkitkan kembali yang sudah ditulis ulang. Ia mendekat, menyentuh permukaannya. Dinding itu tiba-tiba berdenyut, terbuka seperti pintu. Di dalamnya, ruangan kecil penuh peta tangan manusia, coretan-coretan lama yang menggambarkan jaringan bawah tanah kota. Dan di tengah ruangan, satu kursi tua dengan rekaman suara yang terus berulang. Jika kau membaca ini, berarti kota telah melupakan semuanya. Tapi ingatan tidak pernah mati, hanya menunggu bentuk baru untuk hidup kembali. Ardan mengenali suara itu. Suaranya sendiri. Ia menatap jam saku yang tergantung di udara. Jarumnya mulai berputar liar, menandakan ketegangan waktu mencapai puncak. Van Dekker mendekat, suaranya berubah menjadi gema banyak orang. Pilih, Ardan. Jadilah penjaga kota yang abadi. Atau biarkan Jakarta melupakan segalanya, termasuk namamu. Ardan menatap Ratri. Kedua matanya perlahan terbuka, memantulkan cahaya lembut. Ia berbisik, hampir tak terdengar. Tulis ulang, tapi jangan ulangi. Biarkan kota belajar melupakan, agar bisa hidup. Air mata mengalir di pipinya. Ardan tersenyum kecil. Kau selalu tahu jawabannya. Lalu ia menekan tombol di sisi kapsul. Sirene meraung. Cahaya dari kubah membanjiri seluruh ruangan. Van Dekker berteriak marah, suaranya berubah menjadi frekuensi yang memecahkan kaca. Ratri bangkit perlahan, tubuhnya bercahaya penuh. Selamat tinggal, Cornelius. Kota ini milik manusia, bukan ingatan. Dalam sekejap, seluruh kubah runtuh ke dalam pusaran cahaya. Beberapa jam kemudian. Jakarta pagi hari. Koran, radio, internet, semuanya seolah tak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi di pojok gang kecil Tanah Abang, ada plakat logam baru di dinding. Di bawah tanah ini pernah berdiri labirin kota. Tidak ada catatan siapa yang membangunnya. Tapi Jakarta mengingat mereka dalam diam. Ardan duduk di kursi trotoar, menatap lalu lintas padat. Ratri duduk di sebelahnya. Kini benar-benar manusia, tidak ada cahaya di matanya. Ia tersenyum lembut. Aneh ya, dunia ini. Kita berjuang supaya diingat, tapi kadang yang paling indah justru saat kota lupa. Ardan tertawa kecil. Kalau kota bisa lupa, mungkin ia juga bisa memaafkan. Ia menatap jam saku yang kini retak di tangannya. Jarumnya tak lagi bergerak. Tapi setiap kali ia mengguncangnya, ia bisa mendengar satu suara samar, seperti detak jantung kota yang baru. Malamnya, di langit Jakarta, satu cahaya aneh muncul, berbentuk spiral tipis yang pelan-pelan menghilang di antara awan. Narator menutup dengan suara pelan dan berat. Dan begitulah kota menulis ulang dirinya. Setiap bangunan, setiap jalan, setiap langkah menyimpan satu potongan ingatan yang tak pernah benar-benar hilang. Jakarta bukan hanya tempat kita hidup, ia adalah makhluk yang tumbuh bersama waktu. Kadang ia bersembunyi di bawah tanah, kadang di dalam hati manusia yang menolak melupakan. Cahaya spiral itu hilang sepenuhnya. Hanya suara gemuruh tram tua yang terdengar sebentar di kejauhan, lalu senyap.